Ya, teman-teman, hari ini tanggal 29 pagi ya, jam 7.42 sebelum pembukaan market. Dan ada informasi baik ya dari Demas. Tapi sebelumnya ini bukan ajakan menjual ataupun membeli ataupun rekomendasi. Tapi ini adalah ulasan dari tukar pikiran teman-teman ya. Bagaimana pendapat saya mungkin nanti bisa dikombinasikan dengan pendapat teman-teman yang sudah dianalisis ya. Baik, ini mungkin akan memberikan semacam tambahan lah gitu ya, amunisi tambahan. Baik teman-teman, dan terima kasih yang sudah berkomentar ataupun yang sudah memberikan subscribe, dan terima kasih juga yang selama ini telah memberikan gift ya. Itu sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan dibalas dengan kebaikan-kebaikan pula ya. Baik teman-teman, ada berita seperti ini. Grup Sinarmas Demas beri bocoran pembagian dividen interim 2024. Jadi kan sebelumnya Demas itu tidak jadi membagikan dividen karena ya dia akan memberi semacam lahan lah gitu ya. Nah, di sini Direktur dan Sekretaris Perusahaan Tondi Suwanto mengatakan rencana itu masih menunggu posisi belanja modal. Jadi si Demas ini rencana kan tidak membagikan dividen, tapi kalau istilahnya belanja modalnya masih ada sisa, nah mungkin dari sisa pembelanjaan modalnya mungkin akan dibagikan dividen ya. Kita baca sedikit lagi ya. Kita akan memperhatikan capek yang ada dan rencana kesempatan yang ada kalau ada akuisisi tanah dan sebagainya. Akan kita pertimbangkan, artinya dividen interim tunggu saja tuh kan. Jadi sementara ini kan si Tondi Suwanto ini memberikan rencana untuk pembelanjaan modal atau capital expenditure ya, capek pada paruh kedua tahun ini gitu kan. Nah, rencananya itu dialokasikan itu 1 triliun ya. Nah, jadi kalau udah pembelanjaannya mungkin ada sisa gitu kan, ya mungkin akan dibagikan dividen. Karena kan selama ini si Demas ini tidak pernah absen bagi dividen ya. Cuman tahun ini aja yang tidak membagikan dividen karena mungkin akan dibelikan tanah ya. Kan cenderung sih kalau dividennya agak menurun dikit ya. Nah, nanti mungkin akan kita periksa ya apakah benar si Demas ini dividennya itu menurun. Baik, kita hilangkan dulu ini, kita langsung ke profil dulu sebentar teman-teman. Kita lihat profilnya untuk Demas ya. Ngopi dulu santai teman-teman, yang ngopi dulu ngopi. Pagi-pagi enaknya ngopi. Baik, Demas Pura Dental Lestari merupakan salah satu pengembang properti yang menspesialisasikan diri pada kepemilikan real estate dan pengembangan sektor industri, komersial, dan perumahan. Artinya ini properti dan real estate syariah ya. Baik, kepemilikannya ada Sumber Arus Mulia 57,28%. Terus ada Sojiz Corporation 25% dan masyarakat dan warkatnya 17,6. Artinya masyarakat sedikit ya dibanding dengan yang lainnya. Masyarakat sangat sedikit sekali ya. Dari Sojiz aja cuma 17%. Artinya ini kalau sedikit artinya teman-teman enak gitu loh. Naik sama turunnya enak, kalau sedikit biasa seperti itu. Jadi tidak terlalu banjir di masyarakat, artinya si bandar juga kalau nguasain lebih enak gitu kan. Ini nomor of shareholder tidak bagi dividen, tapi dari bulan April udah masuk terus ya. Investor udah masuk terus dari 44,8 ribu menjadi 47 ya. Artinya meningkat sangat drastis sekitar 3 ribuan ya. Holding komposisinya lokal ya, kebanyakan lokal. Terus foreign juga udah mulai kita lihat 5 bulanan deh. 5 bulanannya bagaimana? 5 bulanannya cenderung stuck, tapi lebih banyak komposisinya lokal. Lokal siapa yang nguasain? Individu teman-teman. Foreign siapa yang nguasain? Kebanyakan sekarang perusahaan ya. Cuma perusahaannya agak ladai ke bawah, artinya dia lagi ngejual untuk 5 bulanan. Tapi akan kita lihat updateannya ya. Listingnya 2015, IPO-nya 210 ya. Baik teman-teman, kalau dia masih ini sebenarnya fundamentanya baik ya, tapi kita akan lihat berapa sih harga wajarnya untuk tahun ini ya. Kita lihat untuk insider dulu deh. Insider dulu ada pembelian nggak? Oh, cenderung kosong ya, aman berarti ya. Dia banyak duit berarti si Demas.
Nah, kita dividen nih, dividen ini kan tahun ini kan tidak ada ya, 2024 nggak ada. Terakhir itu 12 ya. Tahun 12 bulan 12 tahun 2023. Biasanya dia dua kali. Ya, dua kali. Satu tahun itu dua kali. Ini kemarin kan cuman 22 ya. Kembali lagi 17. Artinya benar menurun berarti ya. Dari tahun ke tahun menurun nih. 6 18 ini jadi 17. Itu kan dari 18 ke 17, 17 sekarang jadi ke 20 maaf. Ya, dari 17 sekarang ke 22 ya, bagi 2 ya. Sedang menurun katanya. Ini misalnya kalau di Demas itu kebanyakan orang itu ya beli karena pingin dividennya, karena dua kali, dua kali gitu kan, karena memang sampai ke 8% karena harganya emang cuma 160-an atau 150 kadang-kadang dijual di situ ya. Terus kita akan lihat ke statistik. Statistiknya coba lihat teman-teman dari net income-nya 437, menurun sih ya dari tahun sebelumnya. Cuman dari kuartal 1 ke kuartal 2-nya baik ya, dia meningkat. Kita lihat revenue-nya juga untuk kuartal 2-nya menurun dari 745 ke 655, artinya menurun ya, menurun banget ya. Nah, untuk PER-nya teman-teman lihat 5,59 untuk harga 165, artinya sangat murah gitu ya, sangat murah sekali. Tapi bukan murah-murah sekali, tapi sangat murah sekali, di bawah 10 dan di 5 gitu kan, 5,59. Tapi kita tidak tahu harga wajarnya berapa, kita hitung nanti karena EPS-nya kan ada gitu kan, dia juga bagian dividen. Terus kita lihat PBB-nya 1,18, artinya memang ada sedikit mahal mungkin kalau dia bagi dividen. Kalau tahun ini kan baru rencananya kan tidak membagikan dividen, untuk membelikan dikasih ke modal gitu, untuk beli tanah lah gitu ya. Cuman kalau ada sisa dari tanah mungkin ya akan dibagikan dividennya gitu kan. Terus untuk harga bukunya 138 perak. Ini yang paling keren itu ROI-nya 21%, artinya 2 kali lipat dari harga ROI normal ya. Jadi bagus ini ya. Nah, sebenarnya kalau dia di bawah harga 120, 115 mungkin itu dibilang kalau buat investasi keren ini. Udah gitu harganya murah, terus bisa bagian dividen. Cuma sayang tahun ini tidak bagi dividen, baru rencana mau bagikan dividen ketika dia setelah mencaplok tanah. Ya, baik, kita langsung ke balance sheet-nya kuartal 2. Kita lihat di ekuitasnya 6,8 dari tahun 2019 ya. 5,4 menurun, 5,4 ke 5,4 lagi, cuman beda koma doang. Terus 54 ke 58 meningkat, 58 ke 63, 63 ke 68 meningkat. Jadi 3 tahun terakhir ini meningkat, keren berarti ya. PBB-nya dari 1,9, 1,52, 1,6, 1,3, 1,3, 1,1, artinya lagi murah sekarang ya. Lagi murah sekarang nih di kuartal 2 ini ya. Nah, kita akan lihat yang namanya pakai PE dulu ya. Kita pakai PE dulu kan di situ murah banget gitu ya. Cuman kita harus tahu berapa sih murahnya banget itu, harga wajarnya berapa gitu. Jadi kita akan menggunakan rumus PER. Nah, satu lagi nanti akan kita gunakan rumus PBB. Di situ ke PBB kan sangat murah banget ya. Nah, kita gunakan rumus itu. Nah, kita centangnya dihilangin dulu ya Demas ya. Benar kan Demas di sini ya. Baik, kita akan baca berdasarkan Punda Cat dulu ya. Kemarin sempat di harganya di under value untuk 1 tahunan ya, untuk jangka pendeknya. Kalau beli di 146 sebenarnya ini udah keren banget ya. Nah, sekarang lagi di harga tengahnya, artinya lagi di harga wajarnya berdasarkan Punda Cat ya. 163 itu berdasarkan Punda Cat, itu lagi di harga wajarnya. Jadi dia udah lepas dari murahnya. Jadi inilah harga wajarnya gitu. Kalau dia sedikit naik dikit ke 172, nah dibilang itu agak mahal gitu ya. Tapi kalau di sini udah mahal banget untuk jangka pendeknya. Nah, kita lihat jangka panjangnya 3 tahunan. Kalau 3 tahunan dia masih under value. Jadi untuk jangka panjang masih under value sekarang gitu ya, karena dia masih di bawah -1. Nah, dia pernah menyentuh harga 200-an pada tahun 2021, tapi karena Covid ya. Terus untuk 5 tahunan kita lihat 5 tahunan juga dalam posisi dia under value.
10 tahunan kita lihat lagi ada value, pernah dijual di harga 300-an ya. Nah, jadi kalau kalian menunggu sampai 5 atau 10 tahun ya kemungkinan bisa ke sana. Cuman untuk jangka pendek ini, jangka pendek dulu ya, jangka pendek ini lagi di harga wajarnya ya. Nah, kita akan hitung berapa sih harga fundamentalnya atau harga wajarnya ya. Saya punya di sini pernya itu tengah-tengahnya itu 7.43. 7.43 dikali kita butuh yang namanya EPS. EPS-nya 2932. 2932 ya. Sama dengan 2932 dan ambil dari sini teman TTM ya, EPS TTM ya. Ya, kita enter berapa untuk harga wajarnya di 217. Jadi kalau sekarang harganya 164 berarti lagi murah ya berdasarkan rumus PER. Rumus PER itu di 217, artinya masih ada beberapa poin lagi menuju 200 ya. Sekitar berapa nih? 46 poin lagi ya. Nah, kita akan satu lagi hitung berdasarkan PBP. Kita hapus dulu untuk tengah-tengahnya PBP itu di 1.42 ya, 1.42. Kalau sekarang kan 1.1 ya. Nah, kita butuh yang namanya harga buku. Harga bukunya berapa? 13860. 138.60. Kita kasih sama dengan, kita enter ya, 196. Jadi teman-teman silahkan mau percaya yang mana, mau percaya berdasarkan PBP ataupun berdasarkan PER ya. Kalau PER 217, kalau PBP 196, artinya tidak terlalu jauh lah ya, tidak terlalu jauh. Artinya benar fundamentalnya ini, kalau tidak terlalu jauh berarti saling mendekati, artinya benar fundamentalnya ada di situ gitu ya. Oke lah, ambil aja tengah-tengahnya gitu, 217 ke 196, udah anggapnya 200 lah ya. Baik, kita akan tulis di sini sebentar ya teman-teman ya. Kita akan tulis sebentar di sini ya. Tunggu sebentar ya. Baik teman, udah saya tulis di sini ya, kuarter 2, harga wajar PER 217, PBB 196, tanggal 29 hari ini ya, tanggal 29 hari ini. Nah, pernah dibahas juga tanggal 20 bulan 6 ya. Dilihat aja nanti videonya. Baik teman-teman, biasanya kan dia bagiin dividen itu akhirnya dia dirontokkan ketika ada berita dirontokkan. Cuman ingat, ketika dirontokkan siapa yang ngambil? Poren teman-teman, poren dirontokkan tapi dia yang ngambil poren di sini ya. Jadi kerontokannya itu diambil poren, maka dimanfaatin sampai di markup harganya masih diambil juga sama poren ya. Nah, kecenderungan sekarang kesini itu si poren lagi ngejual teman-teman ya, lagi ngejual. Nah, makanya dia naik ke atas kan. Nah, jadi ketika ada isu, kan ada isunya kemarin ya. Nah, mungkin hari ini kita akan lihat nih bagaimana dia memainkan sebuah berita. Artinya apa? Si poren udah tahu gitu ketika dia di sini nih, area sini tuh udah tahu ya, area sini udah tahu. Ini pasti katanya ada berita. Karena dia punya A1 beritanya, pasti poren itu punya A1 ya. Makanya biasanya kalau dia ada pas keluar berita ya artinya dia lagi dijual, lagi jualan ya gitu kalau berdasarkan berita ya. Ya seperti itu, biasanya seperti itu ya, hukum kebiasaannya seperti itu. Jadi kita harus beli sebelum ada berita sebenarnya gitu kan. Karena tapi kita nggak tahu kan istilahnya isu-isu yang berkembang kan hanya orang-orang tertentu aja yang tahu gitu kan. Nah, kalau menurut saya bagaimana teman-teman? Nah, gini teman-teman. Ini kan sekarang lagi uptrend ya, MA10 sama MA20 lagi uptrend. Terus juga ke harga 200, anggap aja harga 200 tinggal sekitar 40 poin lagi ya. Terus nanti juga berita keluarnya untuk dividen di bulan apa gitu kan. Sekarang aja kan pembelian untuk tanah 1 triliunnya aja belum terrealisasi dengan baik gitu ya. Makanya saya berpandangan seperti ini teman-teman. Saya kan punya hukum candle itu, hukum candle si kepala merah ya. Saya hanya mentargetkan ke angka 170 ya. Apabila dia tembus 170, ingat ya, apabila dia tembus 170, kemungkinan dia akan di-up mungkin ke harga fundamentalnya, ke harga 200 mungkin ya. Anggap aja ini harga tengah-tengah ya. 217 ke 196 kan cuma 96, cuma tinggal nambah 4 poin lagi ya. Ini tinggal kurangi aja, anggap aja 200 ya. Nah, kalau untuk menembus area
172. Nah, ini suka agak susah dikit. Kenapa? Di sini kan ada candle rata seperti ini nih ya. Walaupun di sini ada gap ya. Tapi kemungkinan bisa ke arah sini teman-teman ya. Kemungkinan akan mau ke arah sini ya. Ke area 173. Karena sempat waktu tahun sebelumnya itu dijual di 180-an ya. Sempat dijual di 180. Maka kita akan lihat ke belakangnya ya. Sebelum kita kita ke bandar lokal dulu deh. Kita ke bandar dulu ya. Hari ini itu si Poren ngambil ya. Mudah-mudahan si Cece yang ngambil. Betul, si Cece yang ngambil, si Aka, si BK bagus ya. Kalau Cece yang ngambil biasanya dia suka jualan di atas. Ini juga emang agak susah dikit. Kemarin agak susah dikit di area sini nih. Agak susah dikit kan. Dia ke bawahin lagi, dia ke atasin. Nah, dia ke bawahin lagi karena di sini kan ada candle kembar di sini. Akhirnya dia bisa nembus. Nah, ini juga kemarin agak susah gitu kan, diturunin lagi sama dia ke bawah. Terus diangkat. Nah, di sini ada gap nih teman-teman, hati-hati aja ada gap ya, area 156-nya. Ada gap kecil, Pak, tapi sangat mengganggu saya itu ya. Jadi kalau dia turun ke area sini nggak jadi masalah karena untuk menutup gapnya ya. Nah, sekarang dia lagi uptrend teman-teman ya, cuman dia kenaikannya itu ya lambat, kenaikannya itu lambat teman-teman ya. 1%, malahan dari sini aja nih teman-teman cuman berapa persen dia? Cuman 12% aja gitu ya. Cuman 12% aja. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ikutin aja ini, ikutin dari garis MA10-nya, MA10-nya sama MA20 artinya lagi uptrend. Cuman ya kemarin dia sempat jualan ya, ketika kan sini ngambil ya. Sekarang lagi dijual gitu kan. Tapi si Poren udah ngambil lagi teman-teman dari sini, area sini nih, area sini. Area tanggal 20 kita lihat akan 20 siapa yang ngambil. Nah, jadi kan bener kan isunya, beritanya keluar hari ini tadi tanggal 20 aja si Poren itu udah ngambil si Cece, terus si Cece ya. Terus ini ada juga si Bebe nih. Si Bebe adalah broker yang suka berkeliling antar galaksi untuk tahun ini ya. Si Aka juga udah masuk, si BK udah keluar ya, wajar lah. Mendingan si BK keluar deh di sini mah ya daripada si BK yang akumulasi. Ya, jadi pinginnya si Cece yang sekarang mimpin untuk Porennya ya. Ya, menjadikan kabar baik. Terus ini dari bandar lokal juga tadi tanggal 26 teman-teman ya. Kita cek tanggal 26 siapa udah akumulasi ya lokalnya. Mungkin teman-teman kita yang masuk, cuman teman-teman kita ya seperti biasa lah beli dari Poren atau enggak beli dari bandar gitu kan. Ini ada si YZ, ada si ZP ya. Ada YZ, ada ZP, ada JB. Ya, ini lumayan ya. XA sama DH juga lumayan ya. FJ juga lumayan. Tapi kemarin ini yang beli emang si Demas ya. Si Demas adalah teman-teman kita yang beli, mungkin udah baca beritanya juga mau bagi independen. Maka ini dimanfaatin gitu ya, dimanfaatin sama si Poren ini. Jadi sekarang ini yang dimakan itu adalah barang-barang Poren ya. Terutama barang-barang si BK nih, coba lihat tanggal 28-nya. Yang dijual itu barang-barang si BK bukan? Oh bukan. Jadi barang CEO ya, malahan bukan ya, maaf bukan CEO si Cece sama si Aka, barang si Aka si Cece lah yang dimakan gitu kan. Nah, kita kemarin lihat ke tanggal 27-nya Poren ini siapa? Nah, kalau kemarin si BK gitu kan, yang benar kan si BK yang dimakan gitu sama si Bebe, si Cece gitu kan yang makan itu. Cuman si Cece mungkin sembari scalpingan lah gitu ya. Nah, sekarang itu yang lagi keluar tuh CEO. Aduh, saya baru lihat CEO nih ya. Waduh, baru lihat ya. Tadi tanggal 28 CEO aja CEO jualan juga ya. Ya jual. Kita runtut deh. Dari tanggal 26 YO 112 dia ngejual 19. Oh, berarti bener juga dia cuman ngejual dari area, berarti CEO udah habis ya tanggal 26 kan. Kita 27-nya ya, 27 dia ngejualnya 27. Berarti dari tanggal 27 aja semenjak di sini teman-teman ya, di sini dia ngejual CEO ya sama si BK ya kan. Si BK syukurlah gitu jual, tapi si BK sekarang udah mungut lagi ya. Khawatirnya si BK sekarang itu dia scalpnya sedikit sih, cuma 400-an, cuma kalau ngehajar kiri kan lumayan juga gitu. Tapi yang memimpin dari tanggal 20 Agustus adalah si Cece ya. Jadi kita patut bernapas lega lah ketika si Cece yang memimpin, karena si Cece kalau yang memimpin suka jualan di atas ya. Mudah-mudahan ini terus di up. Harap maklum aja kalau dia perjalanannya lemot gitu ya.
2 bulan aja cuma naik 12% ya. Targetnya kita kasih target deh. Kalau saya target pertamanya ada di sini ya. Kalau dia mencapai target ini teman-teman, tanggal 28 ya. Tanggal 29 deh. Ini kan dibikin 29 ya. Ya, teman-teman, jadi dari saya targetnya ada di angka 170-an ya, tapi mudah-mudahan sih bisa ke area lebih tinggi lagi. Kita akan cek dulu di sini ya. Ya, betul di sini ada di area 176. Nah, mungkin step keduanya ke arah situ. Kita lihat di sini yang tertingginya. Kita harus melihat tuh teman-teman ya. Kita lihat juga ini angka berapa ini? 175 udah ketembus. Ada nggak ya? Ada yang paling tinggi teman-teman di sini nih, area sini ya. Paling tingginya di area 180-an. Saya sempat beli di area sini ya, teman-teman. Dulu pernah beli di area sini ya. Saya baru ngambil dividennya, akhirnya dibawa ke bawah, tapi saya average, akhirnya saya bisa keluar ya. Dulu itu saya ngambil untuk dividennya aja gitu, nyobain ngambil untuk dividennya gitu kan. Jadi dari saya rekomendasikan sampai 186 aja ya untuk Demas ini ya. Kalau kita lihat tuh dari sini ya, tahun mana yang paling tinggi itu 186, kita lihat tuh 3 tahunan aja ya. Pernah dijual di 233 waktu tahun 2021. Berarti saya kemarin tuh 180-an itu di area sini tahun 2022 ya. Ya mudah-mudahan dengan tidak dibagikan dividen si asing itu ini dividen nggak kebagi, berarti saya harus cuan dari gainnya aja gitu kan. Nah, makanya mungkin si Demas ini mau dimainkan sama Foreign, karena di sini Foreign sangat berperan penting di sini ya. Foreign sangat berperan penting di sini ya. Ya mudah-mudahan sih kalau yang karena ada berita itu dimakan sama teman-teman kita, akhirnya si emiten ini bisa mencapai targetnya lah ya. Ya walaupun sedikit kan lumayan lah, berapa persen sih ini kenaikannya kalau sampai ke arah situ. Tinggal berapa persen lagi gitu. 3% sedikit ya. Tinggal 7% lagi ya, tinggal 7% lagi. Ya mudah-mudahan ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk investasi masa depan sih sebenarnya untuk dividennya ya, terutama untuk dividennya malah lebih tinggi kalau dibandingkan dengan yang lain. Contohnya kita ngambil di bawah gitu. Karena dia ke bawah kok dia teman-teman habis dividen trap, makanya kalau ngambil Demas itu setelah dividen trap aja. Ini dividen trap untuk tahap keberapa nih? Tahap kedua, tahap pertama ya. Dividen trap juga ngambil aja situ kan lumayan. Nanti ada lagi dividen trap, lihat tuh ya. Habis dividen, kalau aku pingin giantnya keuntungan itunya dari giantnya, habis dividen trap aja gitu. Sama-sama lumayan gitu, sama-sama lumayan. Mungkin kalau dulu kan bisa diambil 8%-an lah ya. Untuk dividennya itu 8%-an lah. Kalau dulu kalau mau ngambil, kalau saya ya dividen pertama saya nggak ambil, tapi saya ambil trapnya. Saya tunggu sampai dividen keduanya biasanya saya ya. Nah, baru saya punya dividen yang keduanya kalau saya dulu ya. Tapi sekarang karena belum istilahnya belum bagian dividen, terus ada beritanya keluar ya otomatis dong gitu kan, pada diburu nih, pasti pada diburu nih. Nah, setelah berita keluar dan nyata ada dividennya ya biasanya asing ya biasanya jualan gitu kan. Ya habis itu dia langsung jualan, dia emang memanfaatkan momen-momen tertentu gitu ya. Juga memanfaatkan gitu ya. Jadi si asing juga memanfaatkan. Pada akhirnya kan mereka juga jual, lihat nih pas di dividennya dia jualan, asing itu jualan di sini. Terus itu jualan baru di up lagi gitu ya. Ini emang yang mempermainkan emiten Demas adalah asing. Jadi emang butuh kekuatan lumayan sih gitu ya untuk di Demas ini gitu ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih ini patut untuk kalau mau jangka panjang juga sebenarnya kalau dia bagi dividen, kemarin bagian dividen aja. Untuk jangka panjang lumayan tuh kalau dia turun, average. Kenapa? Untuk meminimalisir istilahnya average kita lah. Kalau beli sekarang kan 164 contohnya, nanti mungkin agak, emang kalau jangka panjang agak murah, malah kalau jangka panjang murah. Makanya ini untuk jangka panjang lebih baik karena
sembari nunggu itu, kalau turun kita beli, kalau turun kita beli. Tapi kita di samping itu tiap tahunnya bagi dividen gitu aja. Jadi kalau untuk pemburu dividen ya mungkin ini satu kesempatan dia masih di 164. Malahan kemarin harusnya di sini itu pada beli di 145, itu kesempatan yang tidak mungkin tidak akan terulang lagi ya selama 3 tahun. Coba 10 tahunan ada nggak? Jadi selama 5 tahun ini pernah dia dibawa ke bawah lagi, pernah di angka 129. Berarti tapi selama 3 tahun kemarin, ini adalah titik terendahnya selama 5 tahun ya. Tapi tenang sih, kalau ini suka diberikan kesempatan untuk ngambil di bawah kok setelah dividen trap. Makanya kalau ada dividen di bagian dividen, kalau kalian mau investasi ya, kesempatan ketika dividen trap turun, udah kalian beli di situ aja. Ketika turun lagi average aja. Buat investasi ingat ya, buat investasi targetnya apa? Targetnya kita dividen. Yang kedua kita gainnya ketika mungkin akan menuju dividen. Nah, bisa seperti itu. Nanti pas dividen trap kita beli lagi, seperti itu bisa. Atau untuk jangka panjang tidak dibawa-bawa, tidak tidak diambil-ambil gitu kan. Kita mengharapkan dari dividen, ya mudah-mudahan bisa gitu kan. Karena sebenarnya cuma tahun ini aja dia absen gitu untuk bagian dividen itu. Ya teman-teman, jadi sekarang kalau jangka panjangnya lagi murah, kalau jangka pendeknya sekarang lagi di harga tengahnya ya kalau berdasarkan Pondok Cat. Jadi kalau berdasarkan hitung-hitungan ya sekarang masih murah gitu ya. Harga wajar itu 212, cuman beda tinggal 40 poin lagi ya, terserah kalian ya. Kalau 40 poin sekarang berapa lagi? 164 ya. Ke 200 anggap aja 40 poin ya. Coba kita hitung 40 dibagi 6164 ya. Dikali 100. Ya, ada sekitar 20%-an lagi lah ya. Lumayan lah gitu ya untuk angka 200. Tapi mudah-mudahan ke arah tersebut tercapai. Tapi target saya sebenarnya sih area 176 aja ya. 176 mungkin bisa ke 186 ya, mungkin ke 186 ya. Target saya seperti target pertama, kalau udah terpenuhi kita akan pindahkan ke target kedua ya selanjutnya ya. Ini juga lagi uptrend, udah MA 200-nya udah ketembus ya. Mudah-mudahan uptrend terus ya. Karena sudah lama si Demas tidak uptrend ya. Padahal ini kesempatan banget, karena jangan bagi dividen aja gitu ya, biar uptrend dia. Ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam urusan persahaman ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan silahkan ditambahkan teman-teman ya. Ciao ya.